bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan si XAUUSD sendiri ya, atau si gold ini sendiri. Dan juga kita seperti biasa untuk video weekly ini kita akan upload juga membahas mengenai COT data ini. Nah, kalau untuk COT data sendiri kita lihat di bagian ini kan update setiap 1 minggu sekali ya. Kita update tanggal 25 Juli ya, kita lihat di bagian manage money yang di sini. Nah, kita perhatikan nih, sini ada tanggal 15, di sini ada minus 15.000 dan juga surplus 4.990 untuk bagian shortnya. Ya oke, artinya di sini sentimen dari si gold ini sendiri itu sudah mulai biris kembali. Mereka menarik duit mereka ya untuk bagian long ya, berarti mereka keluar ya, menaik itu berarti keluar dari posisi buy mereka, lalu menambahkan duit mereka atau masuk ke dalam posisi entry sell di sini, atau posisi sell yang mereka gitu. Itu surplus 4.990 kalau kita perhatikan di sini. Kemudian artinya di sini berarti si gold ini sendiri itu memiliki sentimen yang biris gitu. Kemudian kalau kita lihat lagi untuk yang bagian sini ini kan gold ya, ini update tanggal 28. Kalau kita lihat yang update tanggal 28. Nah, kalau dari bagian sini ya, kalau kita perhatikan untuk si gold ini sendiri itu ada di bagian harganya itu, sebentar, untuk closingnya dia itu kan di 1959 ya, berarti saya 1960 ini ya masih jadi area resistennya dia gitu. 1960 masih jadi zona resisten dia yang ini. Kemudian untuk supportnya itu ada di 1950 ya, dengan angka put money itu sekitar 2681. Kemudian ada di 1935 dengan put money sekitar 1225. Lalu ada lagi 1930 ya, 1494. Kemudian di 1925 itu sekitar 1300 gitu. Cuma kalau untuk call-nya itu, kalau kita perhatikan untuk bagian call-nya sini itu lebih cenderung ke 1935 karena memang posisinya di sini ada 719 orang yang nunggu ya. Kalau kita lihat lagi yang 1950 juga ada nih call-nya sekitar sebesar 862 gitu. Dan ini paling memungkinkan ya untuk kita kembali ke 1950 karena call dan juga put money itu cukup banyak di sini gitu. Lalu kalau untuk next resistennya dia itu dari 1975 dengan call sekitar 1655 ya. Lalu kalau untuk put money, nah kalau untuk put money-nya itu memang di harga 1975 ini cukup besar ya. Di angka 986 gitu ketimbang di 1980 dan juga 85-nya gitu. Lalu berarti kalau kita lihat sini begitu dia break dari 1975, dia akan cenderung masuk ke 1990 di sini. Dengan target sini yaitu put money dan call-nya itu cukup besar kalau kita perhatikan ya. Kalau kita lihat dari call-nya itu sekitar 1192, lalu kalau untuk put money-nya itu sekitar 1305 gitu. Jadi memang punya perbedaan cukup signifikan di sini. Lalu kalau kita lihat lagi untuk the next target ya, final targetnya dia itu masih di 2000 gitu. Sekitar call money-nya itu di 9500 dan juga put money-nya itu sekitar 2000-an. Tapi ini kan agak berat kalau kita lihat ya. Paling nanti ya kalau kita lihat ya untuk Senin nanti dia kalau belum bisa break dari 1960 maka kita bisa lihat langsung ke 1950 ya, sebagai target penurunannya dia gitu. 1950 ya, dengan worst case itu sampai ke 1945 gitu. Lalu kalau dia berhasil break dari 1960 maka next target dia itu bisa ke 1970 ya, 1970 sampai 1975 gitu. Nah itu ya kalau dari si open interest datanya. Lalu kita lihat lagi nih dari teknikalnya. Nah di sini untuk teknikal ini kita ambil di time frame daily di 4 jam dulu ya, tapi saya mau cek dulu ke daily. Nah kalau di daily sendiri ya kita lihat di sini di 1965 sampai 1970 itu ada bearish engulfing gitu. Jadi daily ini tercipta bearish engulfing. Kalau kita perhatikan di sini, oke, ini ada bearish engulfing. Dan saat ini pun kalau kita perhatikan untuk candlestick hari Jumat dia belum bisa close di atas engulfing pattern. Karena kalau untuk close di atas engulfing pattern berarti dia harus bisa break dari 1980, 1985 ini ya, dengan melanjutkan kenaikan ya sampai kurang lebih ke level harga nantinya ke
Kalau dia berhasil close di atas 1985 ya berarti dia bisa lanjut sampai ke kurang lebih level 2000-an gitu di sini. Tapi kalau selama dia belum bisa close dari si 1980, 1985, maka dia masih akan melanjutkan penurunannya gitu. Karena memang 1980 sampai 1985 ini itu adalah daily resistance dia. Jadi daily resistance ini kalau kita perhatikan ya, itu udah mulai dari tanggal 18 Mei ya sampai saat ini ya di tanggal 27 Juli terakhir ya. Itu masih belum bisa di breakout sama harga. Dan kalau kita lihat juga di sini ya, dia butuh beberapa hari nih untuk bisa breakout dari si support level ini ya. Saat ini sedang menjadi resistennya dia gitu. Ini ada bearish engulfing. Dan kalau kita ngomongin mengenai area, nah kita lihat di area 4 jam. Kalau untuk 4 jam itu ada di 1965 sampai 1970 sebagai resistennya dia yang terdekat. Kemudian ini di 1980 sampai 1985 seperti biasa. Ini adalah dari resisten yang bisa kita manfaatkan untuk jadi peluang sell kita gitu. Nah, ini berarti untuk sell zone yang pertama di 1965 sampai 1970 ya, ini selling zone pertama. Kemudian kalau untuk selling zone kedua berarti di 1980 sampai 1985 gitu. Nah, ini kita lihat lagi nih. Kenapa di 1965 sampai 1970 bisa jadi selling point? Karena kalau kita perhatikan ya, untuk si gold ini sendiri dia setiap menyentuh area ini tuh dia cenderung pullback gitu. Dengan target di mana kalau kita dapat sell di sini 1965 sampai 70, itu berarti kita bisa dapat peluang sell sampai kurang lebih ke 1943 sampai 1938 gitu. Karena kalau kita lihat ya dari yang sebelum-sebelumnya di sini itu dia bisa turun sampai ke sini gitu. Jadi ini adalah area sideways-nya dia atau sideways zone-nya dia. Ya, ini sideways zone-nya dia di sini nih. Gitu. Oke. Nah, kemudian kalau untuk saat ini berarti kita fokusnya apa, Bang? Kalau kita lihat ya dari si gold ini sendiri, kalau saya pribadi saya memang masih cenderung untuk short dulu ya, atau untuk sell dulu di sini kondisinya, karena memang posisinya dan peluangnya itu masih lebih ke si seller itu sendiri. Kecuali dia bisa break dari 80 ya, baru kita ambil ancang-ancang untuk switch buy gitu. Nah, kalau kita lihat lagi di sini ya, berarti selama dia range-nya ya di bawah 80, kita masih fokus untuk sell. Begitu di atas 80 kita baru fokus untuk ambil area buy gitu. Oke ya, itu ya. Nah, kemudian kalau untuk sell point berarti kan tadi ada dua ya kan. Di sini ada satu. Ini nomor 1, ini nomor 2. Nomor 3 di mana? Nah, nomor 3 kalau kita mau yang memang amannya itu ada di 2000 gitu. Di 2000 sampai kurang lebih di 2003 di sini. Nah, ini untuk amannya. Dan next sell zone lagi. Kalau kita mau ngomongin long range-nya dia ya. Long range-nya dia itu ada di kisaran 2000 sampai 2003 di sini. Nah, ini long range-nya dia. Kalau kita mau main aman. Nah, tapi kalau kita mau scalping aja ya. Kalau scalping sebenarnya nggak usah tunggu sampai 2000. Kita cukup ambil di 1990, 1992 itu juga udah bisa di sini. Nah, ini short range-nya dia gitu. Tapi kalau kita berdasarkan si open interest kan ada di 2000 ya kan. Tapi kalau misalkan kita mau scalping pun ya nggak masalah, kita ambil di 1990 sampai 1993 pun itu ya worth it juga kalau saya perhatikan di sini gitu. Karena setiap dia menyentuh area ini pun ya, kalau kita lihat di sini dia juga ada rejection, dan memang cenderung walaupun rejection nggak sebesar di angka 2000 ya sampai 2003 ini kalau kita lihat. Jadi ini adalah minor resistennya dia, atau bukan main SNR nya dia. Kalau main SNR itu tetap di 2000 sama di 1980 dan 1984 ini itu. Kalau 1990 sampai 93 itu adalah minor SNR nya dia gitu, walaupun dia masuk ke dalam kategori angka psikologis pasar gitu. Oke. Kemudian kalau kita lihat lagi, kalau kita sell berarti misalkan dapat sell di mana? Dapat sell di 180 sampai 85, berarti ini bisa jadi target terdekat kita di 7065, terus ini 54, dan target akhir kita itu masih terus sama, yaitu di 38 sampai 43 ya, karena memang kecenderungannya dia reject di area ini gitu. Nah, kalau kita dapat set di 65 berarti kita cukup targetnya di mana? Nah, kalau di 65 ini sampai 70 ya, kita bisa ambil juga kurang lebih targetnya itu ya di 38 sama 43 juga gitu. Jadi kalau misalnya kita mau hold lebih panjang untuk sellnya itu, berarti kita mesti make sure dulu si gold ini itu bisa break dari level
si gold ini ya, itu bisa break dari level 38 gitu. Kalau dia bisa break 38, berarti kita bisa hold sampai kurang lebih di level 1910 sampai 1912 yang ada di bawah sini. Gitu, itu untuk si gold. Tapi kalau dari si COT sih masih terpantau biris ya. Jadi kemungkinan besar kita masih akan fokus untuk ambil sell point dulu gitu, atau sell si di gold ini sendiri. Nanti kalau dia bisa break dari 80, baru kita nanti nih cari aba-aba untuk atau area untuk masuk buy. Nah, kata target sih 1990 sampai 2000 kembali gitu. Oke, jadi itu dari saya ya. Kemudian kalau kita lihat ke 30 menit, nah 30 menit ini punya struktur kalau kita perhatikan. Ini ada satu struktur ya, kemudian ini ada lagi. Nah, kalau saya lihat memang ini mempunyai ciri khas yang cukup mirip ya, identik gitu untuk struktur harga di sini. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, dimana dia itu ada struktur uptrend. Nah, di sini dia uptrend nih. Kemudian di sini dia juga uptrend. Nah, berarti kalau dia bisa break dari 54 ya, dari sini, sorry, bentar kita hapus dulu. Kalau dia bisa break dari 1954 ini ya, berarti dia turun lanjut ke 43 sama 38. Nah, ini berarti bisa jadi sell point kita nih di 65 sampai 70-an range area ini gitu. Nanti baru next zone kita itu di 80 sama 84 ya, next targetnya itu di 91 sampai 93 kembali gitu. Oke. Jadi itu ya untuk si gold itu sendiri gitu. Nah, kemudian kalau kita cek lagi kalau untuk si DXY ya. Nah, kalau DXY masih sama, dia masih belum ada perubahan mapping karena memang mappingnya si DXY itu masih belum dirusak ya sama si DXY ini sendiri gitu. Jadi kalau kita lihat memang si DXY juga masih berada di zona golden ratio dia. Nah, ini golden ratio dia di kurang lebih di harga 102 ya sampai 101.58. Jadi kurang lebih 50 pip areanya ini sendiri gitu. Nah, ini DXY kalau kita perhatikan juga kalau dari daily-nya ya, itu masih mau melanjutkan kenaikan. Kenapa kita bilang masih mau melanjutkan kenaikan? Karena posisinya sini ada bullish engulfing gitu. Nah, bullish engulfing kita lihat dari mana? Nih, dari sini. Daily-nya dia ada bullish engulfing. Oke, lalu kalau kita perhatikan di 4 jam, nah ini dia seperti membentuk bullish flag kalau kita perhatikan. Dari sini dia naik, dia turun koreksi terus dia naik lagi gitu. Nah, ini kan berarti dia ngebentuk bullish flag dan udah break dari swing height-nya dia yang sebelumnya gitu. Nah, ini swing height dia jadi area support-nya dia saat ini gitu. Berarti kan kalau kita perhatikan dari si DXY ini dia masih ingin melanjutkan kenaikan yang dengan target harga di mana? Kalau dia berhasil break dari 102 ini, dari golden ratio ini, berarti next target dia itu ada di level harga tertingginya ya. Kalau kita ngomong tertingginya itu di 103.56 di sini. Dia balik ke zona ini lagi gitu. Berarti ini bisa membawa kurang lebih si gold ini nantinya itu turun ya ke harga 38 atau 43 kembali gitu. Sampai worst case-nya itu kita bisa lihat ke 29 sampai 32 untuk penurunannya. Oke ya, karena memang si gold ini punya pola yang bisa dikatakan hampir mirip ya dengan pola yang sebelumnya di sini. Ya, dua pola ini. Lalu kalau kita lihat lagi dari sebelum-sebelumnya juga sama. Jadi begitu dia break dari trennya, dia langsung turun. Nah, ini juga sama ya. Dia break trennya, dia turun. Oke. Jadi mungkin itu sih kalau dari saya mengenai si gold itu sendiri untuk minggu depan ya. Itu sentimennya biris. Kalau di open interest data juga masih mau ke bawah lagi. Ya, jadi secara teknikal juga dia masih biris untuk si gold ini sendiri. Jadi mungkin sekian dari saya. Kalau misalnya kalian punya pandangan ya yang lain ataupun pandangan di luar yang saya bahas di sini, boleh banget kalian sharingkan di kolom komentar dan saya akan sangat berterima kasih untuk kalian yang mau berbagi pandangan kalian dengan saya dan juga teman-teman JTAD lainnya di sini. Dan kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, dan kalau tidak suka silahkan di dislike saja, tidak masalah gitu. Karena di sini saya hanya berusaha untuk yang terbaik yang saya bisa untuk membagikan pandangan saya untuk gold ini kepada kalian semua yang ada di sini gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.